Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat saja bukan? Ustaz doakan semoga kalian senantiasa diberi Allah kesehatan, kecukupan, keluangan waktu, dan dimudahkan di semua urusan. Anak-anakku sekalian, pada pekan lalu di pelajaran kita literasi kita sudah belajar letak dan luas benua di dunia. Kita juga belajar tentang benua-benua di dunia yang meliputi Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Kali ini di pelajaran kita literasi kita akan belajar hal baru tentang kondisi alam beberapa negara di dunia meliputi Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Kita akan mulai dari negara Jepang. Kalian tentu sudah siap? Bagi kalian yang ingin membaca sendiri boleh, atau ingin mendengarkan apa yang Ustadz baca juga boleh. Bila kalian ingin lihat di buku atau modul pelajaran kelas 9 literasi, kalian bisa dapatkan materi ini di halaman 18. Kondisi alam negara-negara di dunia. Setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Negara Jepang. Apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Ya, negara ini merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang berlalu lalang di jalanan. Di manakah negara Jepang berada? Perhatikan peta negara Jepang. Jepang terletak di barat Laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis Jepang berada pada 30 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur hingga 146 derajat bujur timur. Karena bentuk wilayah Jepang ini membujur dari utara hingga selatan, maka kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin suhu udara di sana antara -7 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Musim panasnya suhu udara antara 21 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Curah hujan di sana berkisar antara 840 hingga 3050 mm per tahun. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembaban lebih dari 90%. Hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Sesuai dengan namanya, musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Sejauh mata memandang, daun-daun tampak berwarna merah, orange, dan kuning. Banyak binatang yang mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju berawal sekitar bulan Desember. Pada musim dingin suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai -2 derajat Celcius, seperti yang terjadi di Hokkaido. Bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil, sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70 hingga 80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto di wilayah Tokyo, Kinai Plain atau Osayo Kyoto, Nobi atau Nagoya, Echiga, Honshu, Sendai atau Honshu Timur Laut. Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Geologi. Jepang terletak di tepi barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji.
dengan ketinggian 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan sehingga membentuk kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Fenomena tersebut mirip dengan Indonesia yang juga berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Minyak bumi ditemukan di Honshu, utara Jepang, tetapi produksinya sangat jauh dari kebutuhan. Sumber mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang. Mengapa demikian? Untuk menjawab, telusuri informasi tentang proses pembentukan belerang dan proses pembentukan pulau-pulau di Jepang. Tahukah kalian bahwa ibu kota Jepang adalah Tokyo dengan bahasa resmi adalah bahasa Jepang? Agama di sana Shinto, Buddha, dan Kristen. Pemerintahannya berbentuk kerajaan konstitusional dengan kepala negara seorang kaisar, kepala perdana menteri sebagai kepemerintahannya. Kemudian mata uang di sana adalah yen. Flora dan fauna di Jepang. Kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak pemukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Ternyata perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon oak, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa pada sensus tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga menjadi penurunan jumlah penduduk pertumbuhan di sana hingga minus 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%. Sisanya adalah Korea, Cina, dan lain-lain. Agama yang dianut terdiri atas Shinto, Buddha, Kristen, dan lainnya yang cuma berjumlah 7,8%. Persentase totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut Shinto dan Buddha. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria, atau jika keduanya digabung menjadi 83 tahun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangatlah baik. Amerika Serikat, lokasinya. Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 lintang utara hingga 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 bujur barat hingga 66 derajat 51 bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur dan serta Meksiko, Teluk Meksiko dan Kuba di sebelah selatannya. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya yaitu Alaska. Iklim Amerika Serikat. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, dan iklim subtropik dan iklim dingin atau kutub Alaska. Secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim: musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Bentuk muka bumi di Amerika Serikat. Perhatikanlah peta Amerika Serikat. Tampak secara fisik wilayah Amerika ini terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat serta pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar di Samudra Atlantik sejauh 2.400 km.
Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut dengan sungai terbesarnya Sungai Mississippi. Sungai Mississippi yang panjangnya 3.734 km merupakan yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri yang sepanjang 3.768 km. Di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada terdapat sejumlah danau besar atau dikenal dengan Great Lakes. Danau besar tersebut adalah Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, dan Danau Erie, serta Danau Ontario. Geologi Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut berupa batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, dan gas alam. Amerika juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Flora dan fauna di Amerika Serikat. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput yang sangat luas dan dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan oak atau oak, dan pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar-besar banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, beruang dan di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, salot dan jaguar di kawasan barat daya, opossum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatannya, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Keadaan penduduk Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, mencapai 321,2 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan berkisar 2 hingga 8 juta jiwa. Pada tahun 1890 diperkirakan jumlah tinggal 250.000 jiwa saja. Tahukah kalian bahwa penduduk asli Amerika termasuk Amerika Serikat adalah suku Indian? Mereka berasal dari Asia yang menyeberang lewat Selat Bering di sekitar 20.000 tahun yang lalu. Suku-suku Indian yang terkenal adalah Cheyenne, Comanche, dan Sioux di dataran besar, Apache dan Navajo dan Pueblo di barat daya, Iroquois, Huron, dan Cherokee di timur, dan Miccosukee di Everglades, Florida. Pada saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu ada juga beberapa orang asal Asia seperti berasal dari negara Cina, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk asli yaitu Indian. Sebagaimana negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau mengandalkan sumber daya alam. Komposisi penduduk berdasarkan sektor pekerjaannya yaitu sektor manajerial profesional dan teknik 34%, penjualan dan perkantoran 25%, manufaktur, transportasi dan keahlian 22,9%, sektor jasa layannya 16,5%, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya digeluti oleh sebagian kecil yaitu 0,7%. Inggris. Sekarang kita ke negara Inggris. Inggris terletak di 50 derajat lintang utara hingga 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat hingga 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utaranya dengan Samudra Pasifik, di sebelah baratnya dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Luas wilayah Inggris mencapai 244.110 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Jarak dari utara sampai selatan wilayah Inggris mencapai 965 km dan jarak dari timur ke barat mencapai 515 km.
Iklim Inggris, karena posisi lintangnya maka Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Suhu udara tertinggi yang pernah tercatat mencapai 38,50 derajat Celcius pada musim panas dan minus 26,10 derajat Celcius pada musim dingin. Walaupun demikian, rata suhu pada musim dingin antara 4 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius dan pada musim panas antara 12 hingga 16 derajat Celcius. Pantai barat bagian utara Inggris lebih hangat dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Curah hujan di Inggris relatif merata sepanjang tahun dengan rata-rata tahunan mencapai 1000 mm per tahun. Pantai barat memperoleh curah hujan lebih tinggi dan pantai timurnya. Namun curah hujan paling tinggi berada di pegunungan, posisi yang berada di dekat Samudra Atlantik dan adanya arus Atlantik Utara membuat pesisir barat Inggris lebih sejuk dan lebih basah dibandingkan dengan pesisir timurnya. Tahukah kalian bahwa Inggris sering disebut dengan nama lain seperti Britania Raya, United Kingdom, dan England? Apakah ada perbedaan di antara ketiganya? Britania Raya atau disebut juga Great Britain merupakan gabungan beberapa negara yaitu Inggris, England, Skotlandia, dan Wales. United Kingdom, persatuan kerajaan, merupakan gabungan dari 3 negara Britania Raya ditambah dengan Irlandia Utara. England merupakan negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya. Bentuk permukaan bumi di Inggris, jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian, wilayah yang bergunung-gunung di utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan berusia lebih tua berada di barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan. Geologi, Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasok kebutuhan energinya selama abad 20. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir, kerikil, logam, dan lempung. Flora dan fauna di Inggris. Kegiatan pertanian dan industri di Inggris telah mengurangi luas area hutan alaminya. Akibatnya sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya dan bahkan beberapa di antaranya sudah punah. Flora yang dapat dijumpai di Inggris adalah pohon oak dan elm, horse chestnut dan Spruce Norwegia, Larch Jepang, dan Fir Douglas. Flora yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris. Flora dan fauna, pada tahun 2015 penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai 80% dari jumlah penduduknya. Kota London sebagai ibu kota negara dihuni oleh sekitar 12% penduduk Inggris. Sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara penduduknya jarang. Penduduk asli Inggris terdiri atas 2 kelompok yaitu bangsa Celt, Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman, Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar 87,2% penduduknya berkulit putih, sisanya hitam dan Asia. Bahasa yang digunakan secara resmi oleh penduduk Inggris tentu saja bahasa Inggris. Sebagian besar atau 86,9% penduduknya beragama Kristen. Sisanya pemeluk agama lain seperti Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, serta tidak beragama atau ateis. Sekarang Australia. Negara Australia lokasinya luas daratan Australia 7.617.930 km persegi, berada di atas lempeng Indo-Australia, dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ia dipisahkan dari Asia oleh Laut Arafura dan Laut Timur. Benua terkecil di dunia dan negara terluas ke-6 menurut luas keseluruhan. Kepemilikan dan keterpencilan Australia menyebabkan dijuluki sebagai benua pulau atau dipandang sebagai pulau terluas di dunia. Australia memiliki garis pantai sepanjang 34.218 km, belum termasuk pulau-pulau di lepas pantai benua, dan pengakuan perluasan zona ekonomi eksklusif seluas 8.148.250 km persegi. Zona ekonomi eksklusif ini tidak termasuk teritorial Antartika Australia, tidak termasuk Pulau Macquarie. Australia terletak di antara 9 derajat lintang selatan dan 44 derajat lintang selatan dan 112 derajat lintang bujur timur dan 154 bujur timur. Port Arthur, Tasmania merupakan koloni terakhir dan terbesar di Australia.
Iklim Australia. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu lintang tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan hingga 23,5 derajat lintang selatan. Lintang subtropis pada 23,5 derajat lintang selatan hingga 35 derajat lintang selatan. Dan wilayah lintang sedang pada 35 derajat lintang selatan hingga 44 derajat lintang selatan. Dari arah tropis ke lintang sedang, suhu udaranya terus menurun. Wilayah Australia yang berada pada lintang tropis, suhu udaranya berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Curah hujan di wilayah tropis, khususnya yang dekat dengan pantai, jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah pedalamannya yang sedikit 1000 hingga 1500 mm. Bentuk muka bumi di Australia. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau disebut juga dengan Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam namun merupakan tersubur di sana. Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar, ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas, memiliki gurun dan semi gurun. Dataran rendah tengah meliputi 1/4 bagian dari benua ini. Plato bagian baratnya mencapai 1/3 luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Kondisi geologi di Australia. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Produksi batu bara di Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia. Berikutnya Afrika Selatan dan Rusia. Flora dan fauna. Posisi geografis Australia terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan fauna. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput hammock yang umumnya berada di Australia Barat, Australia Selatan, Australia Utara, dan pada wilayah utara Australia Timur, hutan eukaliptus lebih umum dijumpai. Di bagian barat dapat dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Beberapa yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania. Selain itu, Australia memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, kurawong, angsa hitam, kookaburra, dan lyrebird. Fauna lainnya adalah ular yang banyak ditemukan di Australia, memiliki banyak ular berbisa, bahkan 21 dari 25 ular paling mematikan berada di Australia. Selain keanekaragaman hayati di dataran, Australia memiliki keanekaragaman hayati di lautan. Australia memiliki 4.000 jenis ikan. Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. Beberapa spesies di lautan Australia antara lain hiu putih, hiu paus raksasa, dan ubur-ubur kotak yang merupakan binatang yang berbisa di dunia. Kondisi penduduk Australia. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta dengan angka pertumbuhan 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan luas Australia yang sangat besar. Kepadatan penduduk hanya 3,1 orang per kilometer persegi. Sekitar 89% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin, penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Negara berikutnya adalah Mesir. Mesir lokasinya negara Mesir. Lokasi negara Mesir. Mesir terletak pada 25 derajat
bujur timur hingga 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara hingga 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur dengan Laut Merah dengan luas wilayah mencapai 1.500.000 km persegi. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Sebelum adanya terusan tersebut, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya harus mengelilingi Afrika melewati pantai barat Afrika dan lautan selatan Afrika. Jarak tersebut tentu sangat jauh dan memerlukan waktu yang lama. Iklim Mesir. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim di sana, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utamanya, yaitu pantai Laut Mediterania dan daerah pedalaman Mesir. Di wilayah pantai Laut Mediterania, suhu udara tidak sebesar di daerah pedalamannya. Di sini musim dingin suhu udara berkisar antara 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Musim panasnya 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Adapun di pedalaman Mesir, suhu udara dapat mencapai hingga 40 derajat Celcius di siang hari. Seperti di daerah gurun lainnya, suhu udara dapat berbeda jauh antara siang dan malam. Di wilayah gurun, siang hari di musim panas suhunya mencapai 43 derajat Celcius dan malamnya mencapai 7 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin, suhu siang mencapai 18 derajat Celcius dan malam harinya mencapai 0 derajat Celcius. Curah hujan di Mesir berkisar antara 20 hingga 200 mm per tahun. Wilayah yang kering berada di bagian tengah dan selatan. Sedangkan wilayah utara yang menghadap ke arah Laut Mediterania curah hujan lebih tinggi. Namun secara umum curah hujan di Mesir berkisar 80 mm per tahun. Setiap tahun antara Maret dan Mei terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya. Angin tersebut panas, kering dan berdebu yang oleh penduduk lokal disebut sirocco atau khamsin. Angin yang kering dan panas tersebut jika melewati gurun akan membawa debu dan pasir. Suhu angin tersebut dapat mencapai 45 derajat Celcius dan dengan kecepatan 140 km per jam dan dapat merusak tanaman yang dilewatinya. Bentuk permukaan bumi di Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir atau sand dunes yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir. Yang pertama, Semenanjung Sinai, terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Yang kedua yaitu Gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar, tandus dan bergelombang. Posisinya antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncak tertingginya adalah Jabal Hemada dengan ketinggian 1977 meter. Yang ketiga Gurun Libya, merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Posisi Gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Yang keempat itu Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur, karena itu lembah Sungai Nil menjadi sebuah pusat aktivitas pertanian, penduduk, sumber air bersih dan irigasi. Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di lembah Sungai Nil. Sungai Nil memiliki panjang 5.600 km dan menjadikannya sebagai sungai terpanjang di dunia. Geologi Mesir. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gypsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Tahukah kamu mengapa disebut Laut Merah? Colin Humphreys, seorang ahli fisika dari Universitas Cambridge, melakukan penelitian tentang penamaan Laut Merah. Hasilnya penamaan Laut Merah atau Red Sea terjadi karena kesalahan pengucapan pada salah satu pantai di Laut Merah.
Ditemukan alang-alang berwarna merah yang dalam bahasa Inggris alang-alang disebut reed, namun penduduk setempat mengucapkannya red. Karena tumbuh di laut maka disebut Red Sea. Jadi laut merah tidak berarti laut yang airnya berwarna merah, karena faktanya air lautnya tampak biru seperti air laut pada umumnya. Flora dan fauna di Mesir. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, onta, dan keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hiena, jakal, lynx, luwak, dan babi liar. Sejenis kambing hutan dapat dijumpai di Sinai. Reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di lembah sungai Nil. Selain itu, beberapa jenis ikan dapat dijumpai di sungai Nil tersebut. Penduduk Mesir. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa, dan sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan, dan 2/3 penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut fellahin. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di selatan, orang Hamid dengan ciri kulit putih merupakan pendiri Mesir kuno, dan yang ketiga orang Arab. Sebagian besar atau 90% penduduk Mesir beragama Islam, sisanya 10% beragama Kristen. Karena itu konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Baik, demikian. Dengan berakhirnya penjelasan tentang negara Mesir, maka selesailah materi kita pada hari ini. Syukran lakum. Assalamualaikum.